Nasib tragis anggota KKP Papua tewas saat hendak ambil bahan makanan kena perangkap jitu TNI Polri. Melansir dari Tribun Manado, kelompok kriminal bersenjata atau KKP Papua hingga kini masih jadi momok berbahaya bagi warga Papua Indonesia. Bahkan aksi mereka kerap menyasar warga sipil tak bersalah. Hal itu membuat TNI dan Polri bekerja sedikit ekstra saat ditugaskan untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang dilakukan KKP Papua. Simak berikut ini kisah tragis anggota KKP Papua tewas saat hendak ambil bahan makanan di hutan. Ternyata perangkap jitu TNI dan Polri tak ada yang bisa memungkiri kalau sampai saat ini kelompok kriminal bersenjata di Papua tetap melancarkan aksi kejamnya. Jika tidak berhadapan dengan TNI Polri, maka anggota KKP Papua itu tak sungkan-sungkan menghabisi warga sipil. Dengan berbagai alasan, mereka melancarkan aksinya untuk membunuh warga secara kejam. Kebengisan anggota KKP tersebut sudah dilakukan berulang kali di berbagai tempat di Papua. Mereka membunuh lalu lari masuk hutan. Karena faktor itulah sehingga Panglima TNI bersama Kapolri tak henti-hentinya menerjunkan personel ke daerah bergolak itu. Penerjunan prajurit TNI Polri tersebut hanya untuk satu tujuan, yakni mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat sekaligus menegakkan wilayah kedaulatan NKRI. Sikap prajurit ini untuk membendung gerakan KKB yang terus melancarkan perang gerilya di Papua. Untuk itulah, sehingga pasca tiba di bumi Cendrawasih, prajurit TNI Polri pun langsung bergerak menyisir semua wilayah. Hutan belukar dilalui tanpa mempedulikan keselamatan jiwanya. Beratnya medan pun tak dihiraukan, kendati ancaman senantiasa mengintai dari balik pepohonan. Atas semboyan NKRI harga mati, para prajurit itu melangkah pasti membelah hutan belantara, menaklukkan lembah dan ngarai yang ditemui sepanjang jalan. Seperti halnya yang terjadi baru-baru ini ketika para prajurit sedang bergerak menuju sebuah perkampungan di pedalaman Papua. Dari sebuah video yang viral di media sosial, terlihat bahwa hari itu cuaca sedikit lebih cerah. Cahaya mentari agak menyengat walau jarum jam baru menunjukkan pukul 10.00 WIT. Meski garangnya mentari demikian membakar, namun aparat berseragam loreng itu tak selangkah pun bergerak mundur. Mereka tetap maju apapun resikonya. Dan tatkala memasuki kampung yang dituju, dari kejauhan masyarakat terlihat larut dalam kesibukan. Ada yang berkumpul di luar rumah, yang lainnya terlihat pulang membawa barang ke Honai. Sepintas kilas tak ada yang aneh di kampung tersebut. Apalagi warga juga tampak familiar menyapa anggota TNI Polri yang baru tiba di tempat itu. Meski umumnya warga akrab dengan TNI Polri, tapi tak berarti semuanya suka dengan aparat keamanan. Ada juga yang mendua hati, dan itu terlihat dari sikapnya terhadap TNI Polri. Makanya setelah menghabiskan waktu membaur dengan warga setempat, prajurit TNI Polri pun harus pulang ke pos keamanan. Apalagi sang Surya kian condong ke arah barat. Detik-detik itulah aparat TNI Polri coba menatap warga untuk mendapatkan kejujuran. Apakah ada yang masih memihak anggota KKP Papua atau tidak? Dari tatapan mata itulah diketahui bahwa di kampung tersebut masih ada mata-mata KKB. Ada warga yang rela menjadi pesuruh untuk menginformasikan keberadaan TNI Polri di kampung tersebut. Kendati kesan itu hanya sesaat, tapi bisa dipastikan bahwa mata-mata itu akan segera menginformasikan kepada KKB tentang keberadaan TNI Polri. Apalagi di beberapa titik terlihat barang menumpuk di samping Honai. Tumpukan barang itu memang diduga berisi bahan makanan yang mungkin disiapkan untuk KKP Papua. Karena dari informasi yang dihimpun, hampir 3 minggu lamanya KKB tak mampir lagi di kampung tersebut. Sementara di area perbukitan tak jauh dari kampung itu, ada semacam tanda kalau di pinggir hutan tersebut akan datang anggota KKB. Kepastian tentang ini diperoleh prajurit TNI Polri dari seorang pria yang sehari sebelumnya datang ke pos keamanan sekedar silaturahmi. Dari pria itulah diketahui bahwa pada hari tersebut akan ada anggota KKB yang datang mengambil bahan makanan sebagai bekal untuk berjuang melawan TNI Polri. Atas informasi itulah sehingga ketika kendaraan yang ditumpangi aparat TNI Polri melewati tempat yang ditunjuk, sang pria tersebut, para prajurit pun melompat turun dan langsung masuk hutan. Sementara kendaraan itu terus melaju kencang. Ini sesuai rencana yang telah dibuat sebelumnya, bahwa di tempat itu
para pria bersenjata akan dijebak agar tak lagi berkeliaran dan menyusahkan rakyat. Makanya setelah menanti beberapa saat lamanya, tiba-tiba 4 pria bersenjata datang ke tempat itu. Mereka tidak bersamaan, tapi datang satu persatu. Setelah berkumpul, anggota KKB itu pun menyiapkan senjata. Sejurus kemudian terdengar tembakan beruntun yang mengarah ke udara. Tak diketahui apa maksud tembakan tersebut, tapi tertangkap kesan kalau mereka hendak memasuki kampung tersebut. Atas sikapnya itu, anggota KKB pun langsung diberikan sanksi. Awalnya hanya satu yang tertembak, namun karena yang lain berusaha kabur, sehingga prajurit TNI Polri pun terpaksa mengeksekusi. Tempat eksekusi ini memang telah diidentifikasi sebelumnya, karena sang narasumber telah membeberkan bahwa di tempat itulah KKB biasa berkumpul sebelum masuk kampung untuk mengambil bahan makanan. Berbekal informasi tersebut, TNI Polri pun memasang perangkap dengan membuang bekas bungkusan mie instan di tempat itu. Rupanya jebakan itu membuahkan hasil, karena ketika 4 anggota KKB itu terpencar mencari jejak sambil melepaskan tembakan secara membabi buta. Pada saat yang sama, mereka dikirim satu persatu ke alam baka. Dari video yang viral itu tak diketahui di wilayah mana anggota KKB tersebut dihabisi prajurit TNI Polri. Tak diketahui pula dari kelompok manakah para anggota KKB itu berasal. Tapi dari raut wajahnya, mereka adalah anggota KKB muka baru. Sementara menilik senjata yang dibawa, maka anggota KKB tersebut adalah orang terlatih, karena jenis senjata yang dipegang adalah senjata canggih. Video viral itu menuai apresiasi warganet. Dari kolom komentar terlihat warga mendoakan agar prajurit TNI Polri senantiasa dilindungi dari maut. Sementara kepada anggota KKB pun, netizen mengirimkan doa semoga segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Netizen menuliskan bahwa anggota KKB adalah sesama saudara, sehingga tak patut kalau saling membunuh satu sama lain. Alangkah indahnya Papua kalau anggota KKB dan prajurit TNI Polri meletakkan senjata. Pembangunan pasti akan berjalan lancar dan masyarakat akan hidup lebih baik seperti warga daerah lain di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.